Wah, Tapi ini kalau misalkan menarik kok. Tadi kan Ko Yudi sempat singgung bahwa saham-saham tech di luar negeri udah mulai pada naik ya, Ko ya. yes, Sedangkan yes. kalau kita melihat tadi bahkan nggak disebutkan sama sekali nih kok saham sektor tech nih kok. Kalau menurut pandangan Ko Yudi ini gimana kok? Sebenarnya kalau kemarin di kita punya Telegram, kita udah sempat mention juga kayak Goto 81, lalu Arto kemarin sempat ARA juga, lalu BBYB kemarin sempat naik kurang lebih 7%-an ya kalau aku nggak salah ingat. Terus MTech juga kemarin kita call, mostly kemarin kita nge-call-nya semuanya malah teknologi. Memang secara data di RRG, di Bloomberg kurang menarik, tapi kalau kita lihat secara momentum, ya kita bisa memanfaatkan momentum dari penurunan yang udah cukup dalam gitu ya. Dan ini biasanya memang kita bisa manfaatkan momentum pemantulannya, atau misalkan kita kenalnya sebagai technical rebound, atau tapi so far ya masih dead cat bonds. Kenapa? Karena belum membentuk construction uptrend. Jadi untuk sementara apakah menarik untuk long term belum, tapi untuk short term aja kita menggunakan momentum itu no problem gitu. Dan misalkan contoh Arto kemarin kita call target satu di 4.000, target 2 4.400 itu udah hit. Tadi pagi 4.400 sudah hit. Gitu. Jadi ya kita manfaatin momentum aja. Selama ada momentum ya kita bisa memanfaatkan untuk trading sebenarnya gitu Marcel. Tapi kalau misalkan untuk long term ya kita lihat pergerakannya aja, kita follow the big marketnya, the big money seperti apa gitu ya. Kalau misalkan memang um, confirm bahwa tech ini menjadi menarik ya kita ikut aja. Tapi memang logiknya harusnya dengan adanya nanti, apalagi di tahun depan dengan adanya penurunan suku bunga gitu, tech ini harusnya udah bottoming dan akan kembali naik. Tapi sekali lagi mungkin waktunya nggak cepat gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang pengennya cepat ya mungkin belum. Tapi kalau misalkan teman-teman yang bisa kuat agak panjang, mungkin boleh dilihat cukup menarik dengan harga-harga yang let's say sekarang udah lumayan murah gitu ya, kurang lebih seperti itu sih. Nah Wah, tapi tadi kan kalau misalnya Ko Yudi ya. lagi nih dikit Marcel, buat tahun depan ini sebenarnya agak unik juga nih. Tahun depan ini kan mau menjelang pemilu juga gitu ya, itu juga punya warna-warni sendiri. Biasanya kalau dulu-dulu yang jalan ini emitennya emiten rokok gitu ya. Tapi tahun depan kita tahu juga bahwa bea cukai ini masih naik lagi nih. Gitu. Jadi buat rokok mungkin nggak terlalu menarik, tapi mungkin buat retail yang harganya masih di bawah, apalagi retailnya mid to low, mungkin akan menarik gitu ya. Misalkan kayak Ramayana itu harga masih di bawah tuh 500 sekian, belum kemana-mana. Mungkin bisa diperhatikan seperti itu. Wah, ini sudah dikasih bocoran nih sama Ko Yudi nih. Nah, back to topic kok. Tadi kan Ko Yudi sempat singgung kok. Di grup sudah di call tentang Arto, tentang saham-saham tech sudah hit target ya kok ya. Nah, saya Sudah. juga ingin menambahkan info bahwa Sobat KB yang ingin join grup Telegramnya Ko Yudi dapat stock pick untuk buy. Sobat KB bisa buka akun di KB Favoris Kurta Semarang dengan kode referensi yaitu HE02 Evelyn. Atau cara mudahnya Sobat KB dapat klik link yang ada di bionya Ko Yudi untuk daftar ya Ko ya. Atau Oke. Nah, tadi kan Ko Yudi sempat singgung satu topik nih kok, Rals nih kok. Boleh dilanjut nggak kok kira-kira topiknya apa aja nih kok? Ini yang paling ditunggu-tunggu Sobat Kevin nih kok. iya, aku sambil share chartnya deh. Buat Rals ini sebenarnya dia nih udah turun cukup banyak ya harganya, dan dia nih udah mulai sideways dari bulan Juli sekarang sampai Desember, ini kurang lebih udah 6 bulan ya harganya kurang lebih bergerak sideways. Nah biasa kalau misalkan dia habis downtrend panjang lalu dia udah bergerak consolidation sideways begini, kemungkinan besar dia udah akan bottoming gitu ya. Tinggal pertanyaannya kapan dia naik. Nah itu mungkin hal yang agak susah nih kita jawab. Tapi basically kita bisa melihat dari bagaimana harga ini bergerak. Nah kalau misalkan kita mau punya apa ya, punya strategi buy and hold, maka kita cari harga yang cukup baik. Let's say di harga 550, 570 ini cukup baik. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sabaran, pengennya beli langsung jalan ya, nanti teman-teman tunggu aja waktu beli, waktu dia udah breakout dari 600 itu udah mulai bikin higher high, teman-teman baru ikutan gitu. Jadi
strateginya agak berbeda tergantung dari time frame-nya teman-teman gitu. Nah, tapi kalau misalkan chart untuk sekarang memang masih consolidation ya teman-teman ya, masih bergerak sideways di harga 550 untuk supportnya, lalu resisten satunya tadi ada di 600, untuk resisten duanya ada di 640. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan ternyata Ramayana ini break dari 640, maka kurang lebih dia akan naik itu kurang lebih 90 poin dari 640, yaitu 730. Jadi kalau misalkan dari harga 550 ke 730, ya let's say anggaplah buat setahun, ya kalau misalkan kita mau beli buy and hold 40% tuh menarik banget dibandingin kita simpan di deposito ya. Tapi balik lagi, sekali lagi disesuaikan dengan resiko dan analisa pribadinya teman-teman masing-masing ya. Pembahasan di sini semuanya disclaimer ya teman-teman ya, bukan ajakan buat membeli. Jadi sekali lagi dia analisa ulang lagi aja gitu. Terus selanjutnya yang aku cukup suka juga adalah BBB. BBB ini juga masuknya finance juga nih, Marcel. Nah, di harga sekarang ini sebenarnya low risk banget karena dia punya support di harga 655 gitu ya. Harga tutupan hari ini tuh ada di 700 berapa nih? 705. Nah, untuk target satunya ini ada di 830, lalu target duanya ada di area 1000. Nah, kalau misalkan dari 705 ke 1000, 300 poin mungkin cukup menarik untuk upside-nya juga nih. Tapi memang dia sekali lagi masih mirip sama Ramayana, masih bergerak consolidation setelah dia turun cukup panjang gitu. Jadi support pentingnya 655, resisten terdekat ada di 830, lalu untuk resisten selanjutnya ada di 1000. Lalu yang menarik selanjutnya sebenarnya aku suka ini apa namanya ADMR. ADMR ini kalau kita lihatin polanya sama juga sebenarnya sama Ramayana dan tadi BBB, mostly bergerak sideways. Tapi sebenarnya kalau kita bisa manfaatin pergerakan sideways ini, kita punya downside limited, kita punya upside yang terukur dari pergerakan yang ada historical data sebelumnya. Misalkan kayak ADMR ini, kita kalau misalkan mau apa namanya, mau nggak sabar gitu ya nanti tunggu aja ketika dia udah break dari 17.30, berarti dia akan mulai bergerak naik dengan target satunya di 18.95, untuk target satu, target duanya ada di 20.50. Tapi kalau misalkan kita mau cukup sabar ya kita belinya di bawah di angka 15.90 sampai 16.20, 16.30, itu cukup bagus. Tapi ini buat yang lebih sabar. Jadi teman-teman cari tahu dulu nih teman-teman lebih cocok stylenya yang mana gitu, karena beda titik entry nanti beda titik exitnya gitu, jadi nggak bisa disamain semuanya gitu ya. Lalu selanjutnya yang menarik juga adalah Panin Life gitu ya. Panin Life ini sama, mostly dia bergerak sideways juga nih dari range sekarang 555 sampai 424 gitu ya, dan sekarang harga hari ini ditutup di harga 434, dan ini risknya kurang lebih mungkin sekitar 2,5-3%, tapi kita punya rewardnya ini cukup menarik, mungkin kurang lebih hampir 20%-an gitu ya. Jadi cukup menarik sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara risk manajemennya gitu ya. Jadi untuk supportnya ada di 424, lalu untuk resisten satunya ada di 496, lalu untuk resisten 2 atau target 2-nya ada di angka 555, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Samtek sendiri yang cukup gede, yang lagi favorit gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa lihat Goto. Nah, kemarin kita memang udah lihat bahwa angka 81 ini cukup menarik. Kenapa? Satu, secara offer pun udah mulai tipis jauh dibandingin hari-hari sebelumnya, 250 juta. Kemarin cuma ada sekitar 40 jutaan gitu di ARB-nya gitu ya. Memang hari ini ditutup melemah gitu ya, ditutup melemah 6% di angka 94. Nah, tapi pelemahan ini kita sekali lagi bisa perhatikan sebagai kesempatan gitu ya. Karena satu, sekali lagi dia masih downtrend. Jadi kemarin itu masih technical rebound. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun dan dia bertahan di atas 81, apalagi dia breakout dari resisten kemarin, maka dia akan memulai uptrend secara minor gitu ya. Jadi kalau misalkan yang kemarin ketinggalan, ada baiknya beli dengan skema piramida ke bawah aja, dari 94 ke bawah, batas stop loss adalah 81, dengan targetnya ini 115, maksimalnya sementara adalah 137. Jadi jangan
terlalu berharap untuk bisa kembali naik ke 200, 300. Untuk sekarang karena dia masih strong downtrend, kita jangan terlalu berharap banyak gitu. Kenapa? Karena kita kasih manfaatkan sekali lagi technical rebound-nya aja gitu ya. Jadi apakah Goto bisa 300? Ya untuk sekarang mungkin agak susah, apalagi kalau misalkan kita lihat di laporan keuangan gitu ya, dia cuma dapat income 7 triliun gitu ya, pendapatan 7 triliun, tapi dia punya rugi 20 triliun. Nah itu secara fundamental sebenarnya nggak terlalu solid ya kalau kita perhatiin gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau investasi di saham yang let's say belum profit, maka teman-teman harus boleh berhati-hati juga, apalagi kalau misalkan jangka panjang itu. Karena ya kita harus tahu bahwa kalau misalkan perusahaan yang mau berkembang besar ya pada akhirnya harus profit gitu ya, karena ya semua orang siapa sih yang perusahaannya mau rugi, pasti semuanya profit oriented gitu ya. Lalu selanjutnya ada juga yang kemarin baru IPO nih, Zata ini juga menarik kalau misalnya kita perhatiin, dia udah turun banyak dari harga 360 mungkin ya, sampai kemarin di 114-an, dan hari ini dia udah mulai bikin candle let's say mirip dengan Morningstar, tapi bukan Morningstar sih. Dia udah mulai reversal gitu ya. Intinya adalah dia udah mulai reversal. Konfirmasinya apa? Hari ini dia udah bikin candle higher high dan higher low. Dia udah break dari high kemarin 129. Maka angka 129 ini bisa dijadiin angka support baru gitu ya buat Zata. Dengan target kenaikan selanjutnya adalah 159 sampai 178. Selama Zata masih bisa bertahan di atas 129. Jadi ini memang sahamnya masih downtrend, tapi kita bisa memanfaatkan technical rebound-nya aja. Misalkan contoh kayak yang ada di area sini nih Marcel, kita bisa manfaatin technical rebound, dan di sini sama. Gitu. Jadi kalau kita memang tahu bahwa sahamnya sedang downtrend, maka momentumnya bisa kita manfaatkan, tapi upside-nya kita nggak bisa sampai balik lagi. Misalkan contoh langsung balik ke 360, ya nggak gitu juga gitu. Jadi kita harus cukup bijak lah gitu ya untuk menentukan target, kurang lebih ya maksimum 178 lah untuk sementara. Kurang lebih seperti itu sih Marcel. Wah, ini menarik banget ya Ko ya, cukup lengkap nih kok, dari mulai saham-saham consumer ya, Koras, BBYB, bahkan komoditas ADMR juga nih Ko ya. Nah, iya. Sampai ke GoTo dan lain sebagainya ya. Satu kata-kata yang menarik tadi sempat saya catat kok, kita cari saham yang downside-nya limited dan upside-nya yang terukur. Wah, ini kata-katanya pas banget nih kok ya. Iya. Oke. Kadang downtrend ini memang sekali lagi berbahaya karena istilahnya kita lagi catch the falling knife gitu. Tapi kalau kita bisa manfaatin momentumnya, di sana ada potensi keuntungan. Tapi memang karena sahamnya lagi downtrend, maka peluang upside-nya itu limited. Beda sama saham uptrend, apalagi saham all time high. Kalau all time high sama uptrend, mereka bisa kasih gain ratusan persen tuh nggak susah. Tapi kalau sahamnya lagi downtrend gini, mungkin harga murah yes, tapi dia nggak bisa nariknya panjang dalam waktu yang bentar, narik terus biasanya susah gitu. Jadi kita harus tahu bahwa tren yang sedang terjadi ini downtrend, maka kita bisa manfaatkan kenaikan momentum reversal sementaranya atau dead cat bounce-nya atau technical rebound-nya aja, tapi jangan berharap bahwa dia langsung bisa balik ke harga high sebelumnya, itu susah biasanya. Jadi kita manfaatin momentumnya aja. Oke. Thank you banget nih Ko Yudi atas topiknya. Ini pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau kolom Q&A, karena kolom chat juga sudah saya buka.